Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja bersama saya Kinan Aulia, edisi Sabtu 8 Januari 2022. Dan siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, informasi pertama kita beranjak ke daerah Luwu Timur di mana vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Luwu dimulai Januari 2022. Vaksinasi akan menyasar anak usia 6-11 tahun atau murid sekolah dasar SD di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Rencananya, vaksinasi untuk murid SD ini dimulai Januari tahun ini. Vaksinasi ini bertujuan agar proses belajar mengajar di sekolah berjalan dengan baik. Di sisi lain, vaksinasi ini juga untuk menciptakan kekebalan kelompok di sekolah, serta memperkecil kemungkinan para murid tertular COVID-19. Informasi dari Dinas Pendidikan Luwu Timur untuk Sulawesi Selatan, vaksin anak baru bisa dilaksanakan di 6 kabupaten yaitu Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Sepeng, dan Toraja Utara. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ivan Ismar. Halo, selamat siang rekan Ivan. Ya, siang rekan Kinan. Bisa Anda jelaskan sebenarnya kapan jadwal pastinya vaksinasi untuk murid sekolah dasar di Kabupaten Luwu Timur digelar? Ya, vaksinasi anak usia 6-11 tahun atau murid SD di Kabupaten Luwu Timur rencananya memang digelar pada Januari. Hanya saja jadwal untuk pelaksanaan vaksinasi ini belum diterima oleh Dinas Pendidikan. Olehnya itu, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun Polres Luwu Timur terkait kapan kira-kira bisa vaksinasi ini dilaksanakan di bulan Januari. Tapi menurut informasi dari Dinas Pendidikan sendiri bahwa pastinya di Januari ini akan digelar vaksinasi untuk anak usia 6 tahun dan sampai 11 tahun. Kinan. Ya, berapa jumlah sasaran vaksinasi anak atau murid sekolah dasar di Luwu Timur? Kalau sasaran vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini sekitar 30.374 orang, itu tersebar di 154 sekolah dasar negeri dan 11 sekolah dasar swasta. Nah, inilah yang kemudian Dinas Pendidikan mengkoordinasikan kepada setiap sekolah terkait rencana pelaksanaan vaksinasi untuk anak SD ini yang rencananya digelar pada Januari tahun ini. Kinan. Ya, baik rekan Ivan Ismar. Bagaimana kesiapan dari Dinas Pendidikan Luwu Timur menghadapi vaksinasi anak yang dilakukan di sekolah dasar tersebut? Ya, kalau rencana vaksinasi ini sudah dilaksanakan sosialisasi yang masif oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan maupun Polres Luwu Timur, di mana mereka turun ke sekolah yang berada di 11 kecamatan atau terbagi di 124 desa 3 kelurahan untuk turun mensosialisasikan rencana vaksinasi di bulan Januari ini. Adapun juga Dinas Pendidikan memohon atau mengharapkan kepada pihak komite atau orang tua untuk meyakinkan anak-anaknya agar bisa divaksin supaya rencana vaksinasi Januari ini bisa lancar dilaksanakan oleh tim Satgas di Kabupaten Luwu Timur. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Ivan Ismar untuk informasi yang telah Anda sampaikan kepada kami semuanya. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Luwu Timur, Labese. Berikut liputannya. Informasi yang saya dapatkan itu bulan Januari ini, walaupun belum ada tanggal pasti, insya Allah mudah-mudahan bulan Januari ini kita mulai untuk melakukan vaksinasi anak sekolah umur 6-11 tahun yang di Kabupaten Luwu Timur ini. Langkah yang telah dan akan kami lakukan, yang pertama adalah menginventarisasi semua anak-anak sekolah umur 6-11 tahun ini yang wajib vaksin di semua sekolah
Jadi Luwu Timur ini ada 154 sekolah SD negeri, ada 11 sekolah swasta, sehingga jumlahnya ada 156 sekolah dengan jumlah peserta didik 30.354 orang. Jumlah ini, data ini kami sudah koordinasikan dengan pihak terkait dengan Satgas. Kemarin kami sudah kasih Polres dan Dinas Kesehatan. Tinggal menunggu ini petunjuk teknis kapan tanggal pastinya atau kapan waktunya kita akan melakukan vaksinasi. Menurut Bapak, apakah penting vaksinasi untuk anak SD ini, Pak? Saya kira penting, ya. Ini dalam rangka meningkatkan imunitas mereka, untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Karena tentu kita berharap mereka bisa belajar dengan baik di sekolah dengan sehat. Nah, kalau kita vaksinnya adalah merupakan salah satu hal yang bisa berkontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, terutama kesehatan bagi mereka, anak-anak kita di sekolah ini. Terkait dengan adanya COVID-19 ini, mereka akan terlindungi. Ya, kami berharap anak-anak kita yang akan divaksin ini betul-betul bisa masuk dalam peduli lindungi dari kami ini, sehingga mereka bisa masa depan kita ini bisa menjalani hidupnya dengan baik, dengan sehat, yang notabene akan melayani kita ke depan dengan baik. Kami sementara yang kami persiapkan, strategi yang kami siapkan ini ke depan adalah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua sekolah. Jadi mungkin minggu depannya atau 1-2 hari ke depan kami undang semua kepala sekolah negeri dan swasta untuk menyampaikan persiapan vaksinasi. Juga kami akan berharap masing-masing sekolah akan berkoordinasi dengan komite sekolah, dengan orang tua murid untuk melakukan sosialisasi sehingga pelaksanaan vaksinasi anak 6-11 tahun ini bisa berjalan dengan baik. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Luwu Timur, Bapak Labese. Dan terima kasih rekan Ivan Ismar untuk informasi Anda langsung dari Luwu Timur, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, jangan kemana-mana, seusai jeda berikut kita akan kembali dengan informasi selanjutnya. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Parepare, di mana Dirjen PKH Kementerian RI dorong Pemkot Parepare maksimalkan RPH. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementan RI dorong pemerintah Kota Parepare dalam memaksimalkan rumah pemotongan hewan RPH. Hal itu disampaikan oleh Dirjen PKH Kementan RI Nasrullah saat melakukan kunjungan di RPH Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada Jumat 7 Januari 2022 pagi. Turut hadir dalam kunjungan Kadis Pertanian Kelautan dan Perikanan, Wildana, serta Ketua Komisi 1 DPRD Kaharudin Kadir. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Muhammad Yaumil. Halo, selamat siang rekan Yaumil. Ya, selamat siang rekan Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan apa tujuan dari kunjungan tersebut? Ya, baik. Jadi tujuan sendiri dari Dirjen PKH Kementan RI itu untuk memastikan kesiapan RPH Kota Parepare dalam kaitannya untuk bekerja sama dengan pihak-pihak luar atau swasta, yang kemudian nantinya RPH Kota Parepare bisa lebih berkembang. Nah, adapun perusahaan swasta peternakan yang akan bekerja sama itu PT Bulls. PT Bulls sendiri sudah membangun kerjasama sebelumnya di Kabupaten Sidrap. Seperti itu. Ya, apa yang disoroti dari kunjungan tersebut? Ya, dari kunjungan tersebut pihak Kementan RI, dalam hal ini Bapak Nasrullah, menyoroti beberapa sarana dan fasilitas yang masih kurang bagus, dan menurutnya juga ada beberapa alat-alat yang perlu diperbarui, dan ada juga yang akan didatangkan. Nah, hal itu untuk mendukung kerjasama antara RPH dengan PT perusahaan swasta yang akan masuk ke RPH Kota Parepare, seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya, apa rencana RPH Parepare untuk kedepannya, rekan Yaumil? Iya, baik. Melalui dari kunjungan ini, Kementan RI bersama dengan Kepala Dinas terkait itu akan melakukan kerjasama. Nah, kerjasama kemudian ini akan bertujuan untuk memaksimalkan kerja-kerja RPH ke depannya. Salah satunya dengan PT Bulls tersebut, atau PT Berdikari United Livestock, yang memang bergerak di bagian peternakan dan pemotongan hewan. Nah, jika ke depannya ketika sudah melakukan kerjasama, RPH atau Rumah Pemotongan Hewan Kota Parepare sudah bisa beternak sapi impor khususnya dalam hal ini. Sehingga PAD kemudian PAD Kota Parepare bisa lebih meningkat dari kerja sama ini, seperti itu. Rekan Muhammad Yaumil untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Dirjen PKH Kementan RI Bapak Nasrullah. Berikut liputannya. Dirjen, ini bisa dijelaskan hasil dari kunjungan di RPH Parepare ini? Ya, ini suatu aset yang sangat besar, dan dalam industri peternakan itu hilir menjadi penentu, karena di hilir itulah nilai tambah yang banyak. Yang kedua, rakyat atau masyarakat ini kita harus siapkan bahan pangan seperti daging yang memang betul-betul terjamin kesehatan, kehalalan, kebersihan. Nah, itu bisa dilakukan di rumah potong hewan yang berstandar. Nah, ini salah satu rumah potong hewan yang berstandar yang tentunya memiliki potensi untuk dikembangkan. Dan memang ini dibuat, sejarahnya ini dibuat untuk kerjasama memang menggunakan sapi-sapi eksotik yang besar. Nah, sehingga ini harus dipikirkan segera untuk pemanfaatan aset ini agar tidak mubazir seperti ini, karena ini merupakan sumber PAD yang besar. Dalam dunia peternakan yang terbanyak mengambil porsi, khususnya kita di wilayah
seperti Indonesia ini adalah transportasi. Mengirim ternak itu resikonya banyak, kematian dan penyusutan, plus ongkos. Nah, apabila kita dekatkan antara produksi dengan rumah potong, tentunya efisiensi itu bisa dilakukan karena berdekatan dengan pemotongan dan sumber produksi itu. Nah, nanti dari sini kemana-mana dalam bentuk daging, bukan sapi lagi. Nilai tambahnya di situ, angkutannya sudah mudah karena kan tidak volumetrik lagi. Gitu. Kalau sapi kan satu truk juga berapa ekor, kalau ini kan satu truk sudah berapa ekor jadinya kan gitu. Dan nilai tambah itu ada di situ. Nah, sehingga itu kami mendorong pemerintah daerah Kota Parepare agar bisa melakukan sebuah langkah-langkah untuk pemanfaatan aset ini secara maksimum karena dibutuhkan. Kira gitu. Pak, kalau soal fasilitas ini apa saja yang perlu diperbaiki? Ini lagi pengecekan. Beberapa fasilitas ini kan harus coba dulu semua, dilihat apa. Tapi sih beberapa masih diperlukan, kayak lantainya harus betul-betul standar. Karena nanti ini kita jadikan harus ada ber-NKV nanti. NKV artinya terregister bahwa rumah potong ini sudah memenuhi kaidah-kaidah kebersihan, kehalalan, kesehatan, semua. Itu namanya ada nanti di namanya NKV, nomor kontrol veteriner. Itu ada komponennya seperti itu. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Dirjen PKH Kementan RI, Bapak Nasrullah. Dan terima kasih rekan Muhammad Yaumil untuk laporan Anda langsung dari Kota Parepare, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Asam menang pemilu 2024. Nasdem sulsel target rekrut 1 juta kader. Seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana Asam menang pemilu 2024, Nasdem Sulawesi Selatan target rekrut 1 juta kader. Partai Nasdem Sulawesi Selatan di bawah Komando Rusdi Masse Mapaseso mengadakan konsolidasi di awal tahun 2022. Nasdem Sulsel menggelar rapat pleno konsolidasi seluruh kader di Hotel Claro, tepatnya di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Kamis pada 6 Januari 2022 malam. Hadir Ketua Sekretaris dan Bendahara DPD Nasdem dan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan Rusdi Masse mengatakan target Nasdem pada pemilu 2024 adalah menjadi pemenang. RMS menekankan koordinasi dan konsolidasi antar kader untuk menghadapi itu harus dilakukan RMS dan juga menginstruksikan seluruh kader baik di DPW maupun di DPD 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan untuk terus bergerak dan menyusun kekuatan agar target Nasdem sebagai partai pemenang bisa terwujud. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ari Mariadi. Halo, selamat siang rekan Ari. Halo, selamat siang Mbak Kinan. Bisa Anda jelaskan apa saja pembahasan dalam konsolidasi Nasdem? Ya, baik Mbak Kinan.
Partai Nasdem ini di bawah komando RMS ini di awal tahun 2022 ternyata langsung memanaskan mesin, langsung mengadakan konsolidasi dengan mengumpulkan ketua-ketua, sekretaris dan bendahara kabupaten kota. Jadi pengurus Nasdem kabupaten dari 24 kabupaten kota dikumpulkan di Hotel Claro. Itu ada sejumlah 12 pembahasan, salah satunya yaitu Nasdem menargetkan merekrut 1 juta kader untuk menghadapi pemilu 2024. Jumlah 1 juta kader ini tergolong besar karena sejatinya penduduk Sulsel kan hanya ada 9 juta, sementara wajib pilih sekitar 6,1 juta. Jadi itu yang salah satu jadi pembahasan partai bentukan Surya Paloh itu di Makassar. Nasdem ini saat ini salah satu pemenang kedua di Sulsel, 12 kursi di bawah Partai Golkar, 13 kursi. Seperti itu, Mbak Kinan. Ya baik, selanjutnya, apa saja target Nasdem menang pemilu legislatif pada 2024? Jadi targetnya ini sejatinya para partai politik itu menargetkan ingin menjadi pemenang. Saat ini Partai Nasdem walaupun ternyata masih 3 tahun lagi pemilihan umum, tapi ternyata terus bergerak. Salah satunya yaitu terus merekrut kader. Jadi Nasdem ini rupanya ingin menyaingi dominasi atau ingin mengalahkan dominasi Golkar di Sulawesi Selatan. Targetnya saat ini dia terus memperbanyak kader di Sulsel. Baru-baru ini juga salah satu strategi yang dilakukan yaitu ternyata di awal 2022 walaupun di tengah pandemi RMS bersama Nasdem ini bagi-bagi hadiah kepada para kader, termasuk misalnya seperti rumah, mobil maupun sepeda motor. Seperti itu, Mbak Kinan. Ya baik, ada berapa kepala daerah dan wakil kepala daerah Nasdem sampai saat ini? Jadi di Sulsel ini dari 24 kabupaten kota ini kalau dicatat peta politiknya ini Nasdem memiliki 5 kepala daerah dan 7 wakil kepala daerah. Nasdem berada di posisi kedua terbanyak di Sulsel setelah Partai Golkar. Jadi seperti itu, Mbak Kinan. Ya, baik rekan Ari Mariadi, untuk informasi yang telah Anda sampaikan, selanjutnya Tribuners kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Ketua Nasdem Sulawesi Selatan Bapak Rusdi Mase. Berikut liputannya. Untuk bagaimana menghadapi momen 2024 ya Pak? Bukan menghadapi 2024, iya. Menghadapi 2022. Oh 2020 ya Pak ya? Ya kan kita kan harus mempunyai rancangan. Maksudnya untuk tahun 2022 itu apa yang akan kita lakukan, kita kegiatan apa, gerakan apa yang kita lakukan. Itulah tadi yang dibahas, yang dibicarakan untuk dengar semua usulan dari DPD kabupaten kota, lalu menarik kesimpulan bahwa inilah yang kita sepakati untuk kita lakukan untuk tahun 2020. Kalau untuk pembahasan dalam poin-poin apa saja menjadi pembahasan dalam rapat pleno tadi? Poin-poinnya Pak? Poinnya? Ya. Itu satu, struktur, dua, KTA, ketiga, gerakan politik kemanusiaan. Itu tadi itu ada 12 tadi poinnya. Kalau terkait keanggotaan baru ini Pak, targetnya berapa banyak sebenarnya Pak? Kalau bisa 100%. Maksudnya siapapun, bukan, kami tidak bisa pilih. Siapapun yang mau, yang punya keinginan bergabung dengan Partai Nasdem, teman-teman juga dari media kalau mau bergabung dengan Nasdem, kami bukakan karpet biru. Terkait Luraya. Ada target per kabupaten? Ada, kalau target untuk dari presentase
untuk per kabupaten semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Makanya di rapat pleno tadi itu kita naikkan jadi 1 juta untuk Sulawesi Selatan. Nah, karena mengingat target yang awal itu sudah hampir 300% ya, hampir 300%. Nah, makanya tadi di kesimpulan kita itu kita naikkan jumlahnya sampai 1 juta. Enggak, untuk tahun 2022. Khusus 2022. Iya. Jangan dulu kita bicara 2023, 2024, kita bicara 2022. Ada mungkin target khusus untuk anggota DPR mungkin lebih di atas target. Oh iya. Kalau anggota fraksi itu semua dia punya target tersendiri, beda dengan kader-kader lain. Iya. Ya, tadi ada pemberian hadiah untuk apa itu? Ya, itu adalah semua orang yang ada di Sulawesi Selatan yang sudah menjadi kader Partai Nasdem dengan bukti bahwa dia punya EKTA, karena EKTA itu punya nomor kayak KTP, itulah yang diundi satu Sulawesi Selatan tadi. Nah, jadi kayak tadi kan lihat tuh, dengar orang lagi tidur terus ditelepon, dia angkat teleponnya, dia dapat hadiah mobil. Nah, kayak gitu. Jadi kalau orang bertanya apa gunanya saya menjadi kader Partai Nasdem, yang paling pertama kau rasakan kau punya harapan akan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Ketua Nasdem Sulsel, Bapak Rusdi Mase. Dan terima kasih rekan Ari Mariadi untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada seluruh Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.